Jadi ini pintunya sengaja dibikin kayak gede-gede supaya kesannya jadi luas gitu ya. Jadi kayak kantor beneran. Beda, jadi begitu masuk ke sini sama rumah jadi beda suasananya. Lebih serius, jadi lebih kerja lah. Assalamualaikum sobat, apa kabar? Waduh, kangen banget nih, semoga dalam keadaan sehat semua dan penuh bersemangat. Oke, gue ini pengen cerita sedikit ya. Waktu COVID kemarin 2 tahun lebih itu terpaksa kan kita di rumah terus. Jadi biar bagaimanapun kegiatan kan nggak boleh miss ya. Kita tetap terus berkarya, tetap mau mengelola semua kegiatan-kegiatan kita dari rumah. Karena keterpaksaan itulah dengan berbagai bantuan dari teknologi dan sebagainya, akhirnya udah biasa dan juga ternyata kerja di rumah itu efektif gitu loh ya. Jadi mempunyai nilai tambah sendiri. Jadi gua pada saat itu berpikir, wah ini alangkah sebaiknya kalau rumah gue juga bisa dijadikan kegiatan untuk semua kegiatan-kegiatan kita. Ya gua, bini gua dan anak-anak gua. Jadi gue berpikir, wah ini kita bikin home office aja. Karena selama ini kita kerja di rumah dan ternyata semua bisa mencapai target-target sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Jadilah aku berpikir, udah yang tadinya nggak formal, diformalin aja, bikin home office namanya. Nah, jadi home office ini adanya ya di rumah dulunya gerasi ya. Gerasi udah gitu direnovasi, gerasinya mobilnya ditaruh di kiri kanan, bikin carport di rumah dan kita bangun ke atas jadi 2 lantai gitu loh. Jadi garasinya di bawah itu bisa buat anakku, dia punya fashion ya, Cikigo, dan aku di atas itu studio ya. Kita bikin studio, ruangan serbaguna dan juga ruang kerja aku. Nah, ini jadi menarik, nanti aku akan menceritakan. Jadi ya dari gerasi biar kayak ya kalau nggak salah tuh yang punya Facebook tuh Mark Zuckerberg ya, kayak gitulah namanya gitu ya. Nanti ada di sini ya, dan juga Steve Jobs dan lain-lainnya kan mulai dari gerasi. Jadi memang gerasi itu mempunyai suatu momentum sendiri untuk memulai suatu usaha ya, dimana usaha kita jadi efektif karena rumah dioptimalin produktivitasnya dan juga jadi one stop activity. Kita melakukan apapun di rumah, jadi lebih sering di rumah bersama keluarga dan juga melakukan bisnis yang kita lakukan, olahraga juga di situ, ibadah juga di situ. Kita siapkan jadi one stop activity. Jadi ya di rumah itu juga kita bikin ya tempat-tempat gimana caranya layak untuk syuting, Instagramable, karena biar bagaimana juga kan anak-anak gua, bini gua udah pada punya YouTube sendiri. Nah, disinilah kegiatannya. Nih seperti ini sekarang. Wah, dulunya gerasi guys. Kita lihat. Ini kita masuk dari samping jadinya. Ini tuh gerasi tadinya, ini jadi masuknya. Ini nanti anak gua dia bikin mural ya. Dan ini kantornya dia. Ini lagi ngadak, lagi keluar dia. Jadi dia bikin semua kegiatan fashion dia di sini Cikigo. Barangnya pada baru datang nih, nanti dijual, dikirim. Dia desain di sini juga sama para karyawannya. Ya kan efektif kan, ini cukup luas dan juga ada gudangnya. Tuh, ada gudangnya. Ya, jadi benar-benar rumah itu setiap space kita gunakan untuk usaha-usaha yang produktif. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke atas. Ya, inilah tangganya. Aku tuh suka yang serba kayu ya, tapi ini minimalis, ada minimalisnya, ada industrialnya juga, dan juga sebenarnya kan desain utama dari rumah ini Mediterranean ya. Jadi kita sesuaikan karena pada saat itu trennya lagi seperti itu ya, tropical Mediterranean. Sekarang kita masukin unsur minimalis dan industrialis gitu loh. Ya, pokoknya warm dan sesuai dengan selera kita lah. Ini seperti ini ya, simple. Nah, ini sampai di atas saya pengen orang kalau di sini bisa untuk makan, istirahat, kongko-kongko dulu habis kerja capek, dia bisa di sini ya. Kalau dia mau minum ya, dia tinggal ada pantry di sini.
makan di sini. Karyawan di sini juga bisa melakukan seperti itu supaya dia ngerasa di kantor, dan kantornya ini ya karena namanya home office jadi emang seperti homey lah gitu, harus seperti itu. Ini saya siapin semua kebutuhannya dan kamar mandinya. Jadi saya juga, gue tuh suka yang berbentuk tampilan-tampilan kayu, walaupun ini keramik tapi ada unsur-unsur kayu yang bagus lah motifnya ya. Ini bisa mandi di sini, itu buat cuci tangan, washing room juga di sini ya. Tuh ada Marisa Haque. Ini dia punya anduk ya, semuanya bisa di sini. Ini kalau buat ininya ada semuanya, toilet di sini. Jadi suasananya ya harus seperti homey, villa kayak begitu ya, supaya kita nggak stres ya, supaya imajinasi ini tetap berjalan. Apalagi di sekitar rumah saya tuh kita banyak pohon-pohonnya, tamannya ya. Jadi benar-benar nggak kayak kerja, tapi kerja kita produktif. Ini adalah ruang serbaguna ya. Jadi ini studio juga, bisa buat syuting, buat edit, buat rapat, buat kerja dan sebagainya. Aku bikin serbaguna di sini ya. Dari sini ruang produksi lah gitu lah. Ini dengan Bro Fajar. Ini yang bikin YouTube-nya nih semua, dan ngedit semuanya, pokoknya ini ahlinya nih. Nah, jadi ada YouTube bini gua, anak-anak gua ya ini kita di sini sama Jojo nih terutama. Jo ya. Ya, ada TV-nya juga di sini. TV-nya di sini, ini bisa buat rapat ya. Ini ada bangkunya 6, tapi di luar lagi ada 2. Jadi bisa 8 orang di sini. Udah pernah dilakukan rapat, presentasi apapun di sini. Dan di sini masih bisa nggak pakai AC, bro. Kita buka, udara berjalan, ya. Buka ini masih sejuk, ya. Pokoknya asik. Tapi kalau seandainya orang yang nggak terbiasa nggak ada AC-nya, kita pasangin AC ya. Jadi kita masih bisa pakai apa nih, kitiran ya. Dan juga jangan lupa di setiap ruangan saya selalu pakai exhaust. Exhaust gunanya untuk apa? Untuk kalau ada yang ngerokok, jadi bisa diisep, dan juga untuk udara panas supaya bisa diisep dulu. Jadi udara yang di dalam misalnya seharian jadi panas, udara di dalam diisep dulu, udara panasnya baru ditimpa dengan exhaust jadi sejuk, atau dengan AC. Gitu caranya mengelola udara, dan itu pada era Covid itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan, sangat positif karena udara jadi bersih lagi dan berjalan dengan baik ya. Orang bisa presentasi di sini dan juga bisa main game. Ini kita berusaha untuk yang cukup aja deh. Jadi pekerja di sini, karyawan di sini udah kayak teman semuanya. Jadi ya mereka bekerja dengan santai tapi penuh dengan karya, dengan produktivitas yang tinggi gitu bro ya. Oke. Nah ini yang saya bilang, yang tadinya Mediterranean mau nggak mau ya warnanya seperti inilah yang namanya Mediterranean ya. Tapi kita cocokin juga dengan unsur-unsur yang lebih standar daripada unsur-unsur minimalis dan industrialis ya. Dengan memilih bahan-bahan alami ya, warna yang tidak terlalu banyak gitu. Ini guys, kalau lihat di sini ya. No. Kayu gelondongan nih. Saya pesan lewat teman saya, Desmond. Dia punya teman lagi. Desmond tuh developer ya di Jogja ya. Dia punya teman lagi di Jepara. Nah ini jadi dapat harga yang baik lah gitu. Ini gelondongan nih guys, tebel banget ini. Ini terembesi, kayu terembesi. Gue suka dengan apa ya motifnya ya. Bisa dibikin motif gini. Ini motif yang standar gitu. Tapi bisa juga kalau mau dikeluarin lagi, dibikin lebih gelap furnishnya. Jadi lebih keluar unsur kayunya. Nanti mungkin kalau udah bosen gue lakukan seperti itu juga gitu. Ini kayu luar biasa ini. Ini jadi kayu gelondongan dipotong setebel-tebel begini. Jadi ngangkatnya juga waktu itu ada 10 orang kali Jo ya. Ini berat banget. Dan gue juga menyesuaikan dengan ininya. Dia punya tempat duduk ya. Supaya sesuai desainnya dan juga cozy ya. Cozy Osborne. Ya, penyanyi rock jadul. Ozzy bukan Cozy ya. Oke. Jadi ini benar-benar ya rapat di sini cukup produktif lah, teman-teman juga yang biasa rapat di suasana apa ya. Kan gue punya beberapa perusahaan yang biasa di kantor-kantor yang formal gitu. Begitu sini dia lebih senang, suasananya lebih homey. Ininya juga idenya bisa lebih banyak mengalir.
dan suasananya lebih bersahabat kalau di sini gitu, nggak formal gitu. Gitulah, jadi ini diciptakan ruang serbaguna ini ya. Semoga banyak manfaat ya, walaupun nanti aku lebih banyak tinggal dikasih pajangan-pajangannya ya, yang lebih ini. Tapi intinya untuk kerja ini udah cukup. Dan juga ini kan kalau dijadiin ruang buat syuting ya, nanti kan jadi banyak ada latar belakang yang harus kosong gitu ya. Ini bisa kita lakukan, bikin podcast gitu kayak gitu. Jadi ada beberapa tempat-tempat yang instagramable yang kita bisa shoot di situ untuk bikin podcast atau apapun. Ya, karena kan istri dan anak-anak saya juga banyak itu dia punya ininya. Kadang syutingnya di kantor, kadang syutingnya di dapur, tergantung dengan konten yang mau dia bikin. Gitu. Jadi di sini enaknya udaranya masih kalau kita buka pintunya masih bisa nggak pakai AC. Tapi kalau mau pakai AC juga kita siapin AC-nya gitu. Gitu. Dan juga irit jadinya. Produksi tinggi, biaya rendah. Itu. Investasinya udah ada sejak dulu. Karena ini kan bagian dari rumah. Jadi tinggal kalau kita hitung, ya banyak unsur potensi keuntungannya lebih tinggi. Oke guys. Kita sekarang ke ruang kerja saya. Ruang kerja gua itu boleh dibilang, ya studio juga. Iya, karena bisa rekaman di sini. Gue kalau rekaman, bikin lagu aja bisa di sini karena amplak aja ya. Tinggal ada gue punya perangkat untuk ngerekam yang cukup baik, standar gitu ya. Jadi ini pintunya sengaja dibikin kayak gede-gede supaya kesannya jadi luas gitu ya. Jadi kayak kantor beneran. Beda, jadi begitu masuk ke sini sama rumah jadi beda suasananya. Lebih serius, jadi lebih kerja lah istilahnya. Ini ruangan gua. Ya, cukuplah untuk melakukan apapun aktivitas dan juga semua cerita cikal bakal bisnis ada di sini semua. Karena gue menganggap semua aktivitas gue itu adalah bisnis. Gue di musik, ya bisnis entertainment. Aku nggak menafikan itu. Bukan hobi, ya lebih daripada hobi. Mulai dari hobi, akhirnya jadi bisnis. Entertainment is my business. Dan juga property is my business, real estate. Dan juga aku juga banyak bikin bisnis-bisnis lain-lain juga sama teman-teman, marketplace dan sebagainya. Ya, insya Allah mengikuti opportunity yang ada ini. Kita bisa melakukan banyak hal. Yang penting gue suka share sama orang gitu. Jadi memberdayakan banyak orang gitu, itu gue paling suka gitu ya. Jadi disitulah karena kita dapat kesempatan itu, why not lah gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke ini furniture-nya nih, ini English chair. Gue paling suka English chair karena English chair ini kesannya santai ya, tapi elegan gitu. Gue suka banget ya. Seperti ini. Dan ini dulu udah ada sejak lama ini. Ini dipakai dulu di ruang tamu ya. Di dalam diganti akhirnya masih. Jadi gue nggak sebisa mungkin nggak beli. Ya. Jadi barang-barangnya ada dioptimalin ya, dipakai kalau perlu reparasi gitu ya, sehingga bisa dipakai lagi ya. Di sini juga efek lampunya juga banyak. Kalau malam bisa cozy, hanya beberapa lampu dinding aja. Gue suka lampu-lampu seperti ini nih guys ya. Ini kalau malam asik banget ini. Nah ini kita sekarang gue pengen jelasin, gue suka desain furniture seperti ini. Ini kesannya tua, tidak didesain dengan baik. Ini apa ya, kayak zaman-zaman dulu batu gitu, orang belum teknologinya belum bagus tapi cantik gitu. Aku suka yang kayak gini-gini. Susah nyari ini. Udah lama gue beli. Suka ini bisa buat macam-macam sini. Dan juga tentunya buku-buku ya, walaupun sekarang era digital, tapi buku-buku biar gimana penting. Ini menceritakan mulai gue melakukan pendidikan ya dari S1, S2 itu. Jadi S1 gue di UI, FISIP, S2 gue di UGM, ngambil ekonomi bisnis ya. Ya Allah, ternyata udah banyak yang gue kerjakan gitu selama ini gitu ya. Nah ini.
Guys, ini mulai dari awal ya. Aku sebenarnya tadi kan mulai dari sebagai pencipta lagu. Aku banyak jual-jual lagu sama orang. Udah gitu sebagai band pengiring.